Salam jumpa di podcast RRI Manokwari edisi kali ini dengan topik kita yang berbeda dan juga narasumber kita yang berbeda. Dan kali ini saya juga sudah bersama dengan kedua narasumber pastinya di podcast RRI Manokwari bersama saya Yuki Kubiari, dan kami juga ingatkan untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami di channel YouTube kami RRI Net Manokwari. Iya, tanpa berlama-lama. Saya sudah bersama dengan dua narasumber pagi ini. Ada Bapak Adolf Runsumbre, SOS MA, ini selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Sastra dan Budaya Unipa Manokwari. Salam sehat. Amin, sehat. Oke, sehat, puji Tuhan. Dan juga ada Bapak Marlon Arthur Hual, ya, PhD selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Sastra dan Budaya. Salam sehat. Salam sehat, selamat pagi untuk semua. Oke, ini kayaknya kalau lebih akrab mungkin saya menyapa dengan kakak saja. Siap. Oke, iya, jadi luar biasa. Hari ini topik kita kali ini menjaga manusia, bahasa, budaya, alam, tapi ini dilihat dari sisi antropologi. Nah, karena ini terkait juga dengan pendidikan dari Fakultas Sastra dan Budaya. Nah, kenapa sampai kita harus menjaga manusia, kita harus menjaga budaya, kita harus menjaga bahasa dan alam kita kalau dilihat dari sisi antropologi. Ini saya ke Kakak Marlon. Baik, terima kasih. Jadi menjaga ini konteksnya karena ada tantangan yang kami lihat dirasakan oleh manusia Papua. Tantangannya seperti apa? Pertama, sebelum saya masuk ke tantangan-tantangan yang dialami oleh orang asli Papua, saya mau menggarisbawahi bahwa pemerintahan Jokowi ini sudah baik, tanda kutip, dalam rangka mendekatkan dirinya ke Papua. Dia sering turun ke Papua dan dia punya banyak sekali program. Seperti contohnya DPR Kabupaten, DPR Provinsi, yang mana diberikan kuota khusus untuk orang asli Papua. Dan juga banyak sekali kegiatan afirmasi positif yang dilakukan lewat pendidikan. Misalnya beasiswa LPDP yang langsung menargetkan orang asli Papua untuk sekolah S2 dan S3 bukan hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri. Namun ada catatan-catatan yang saya rasa perlu kita ketahui bersama, dan saya pikir kita bacakan saja datanya. Kenapa kita harus menjaga manusia Papua? Kalau kita lihat datanya BPS tahun 2010, di Merauke ini orang asli Papua sudah menjadi pendatang tanda kutip di negerinya sendiri. Ini datanya di sini ada 72.554 orang asli Papua dibandingkan 122.130 orang non-Papua, data tahun 2010. Dan juga ini sama dengan di Mimika, di mana ada 71.533 orang Papua dan 96.725 orang non-Papua. Artinya apa? Kita mengalami tantangan dengan migrasi atau perpindahan penduduk yang begitu besar, yang membuat kita termarginalisasi di tanah kita sendiri. Dan kenapa kita harus menjaga budaya? Karena budaya itu merupakan salah satu pilar utama yang menentukan identitas kita sebagai orang Papua. Tanpa budaya, tanpa bahasa, kita menjadi punah. Data yang penting juga yang perlu saya garis bawahi dalam podcast ini adalah terkait data dana otsus ya. Data saya di sini tahun 2002 itu ada 13,8 triliun dana otsus. Dan dia meningkat sampai 83,6 triliun di 2019. Dan kemudian turun sedikit-sedikit di 2021 78 triliun. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Data dari UGM ya, Pusat Studi Database Tindak Kekerasan Gugus Tugas Papua UGM tahun 2023 yang dipaparkan oleh Ristiono ini menyatakan bahwa kekerasan juga meningkat. Jadi semakin banyak uangnya, semakin banyak kekerasan terjadi di Papua. Sehingga ini juga menjadi masalah. Jadi kita harus menjaga manusianya, jaga alamnya, jaga budayanya. Dan jangan lupa
Yep. bahwa status Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dari tahun ke tahun itu tidak pernah berubah dalam angka kemiskinan. Selalu menjadi provinsi termiskin dan itu berdasarkan data tahun 2003 dan juga IPM-nya rendah. Sehingga menurut saya harus ada usulan konkret, kerja konkret dari pemerintah, akademisi dan masyarakat untuk mengubah hal ini. Sehingga kenapa kita punya tajuk atau tema besar menjaga manusia, alamnya, dari sudut pandang antropologi menjadi masukan yang penting. Itu mungkin dari saya. Dari Kakak Olof mungkin ditambahkan apa yang disampaikan oleh Kakak Marlon terkait dengan bagaimana kita jaga manusia, kita jaga bahasa, budaya dan alam dilihat dari sisi antropologi. Oke, baik, terima kasih Bu Moderator atau host ya, dan narasumber serta pemirsa di mana saja. Jadi inspirasi kata menjaga ini, poin pertamanya begini, mengapa kita bicara budaya? Karena pertama, budaya masih ada pada kita, Yap. dan suku bangsa masih ada. Saya membayangkan bahwa suatu saat kita tidak bicara budaya dan manusia Papua karena sudah tidak ada. Nah, oleh sebab itu hari ini karena dia masih ada, suku bangsa di Papua dan budaya kita menjaga. Menjaga di inspirasinya bahwa agar tidak hilang, tidak punah. Dan kita menjaga juga karena tadi data-data yang disampaikan oleh Bapak Dr. Marlon bahwa level manusia dan budaya berada dalam ancaman. Ancaman, betul. Kita ancaman. Karena ancaman kita menjaga supaya tidak hilang, tidak punah. Ancamannya kita bisa lihat dari tadi data bahwa jumlah OHP di tanah Papua jika dibandingkan dengan arus migrasi yang masuk kita berkurang. Kedua, kekerasan yang meningkat. Ya. Ancaman-ancaman ini kita harus jaga. Betul. Ketika terjadi suatu ancaman itu muncul namanya konstruksi identitas. Jadi kita orang Papua sampai pada titik siapa saya? Ya. Siapa saya? Oleh sebab itu konteks pendefinisian siapa orang asli Papua harus deteksi, karena tidak deteksi dia akan hilang. Ya. Ketika kita bicara OAP maka hal yang kita lakukan adalah pertama harus pemetaan suku bangsa. Betul. Marga dan OAP, berapa jumlah kita? Karena saya terinspirasi oleh Presiden Soekarno pernah mengatakan bahwa power bangsa Indonesia, kekuatan bangsa Indonesia adalah suku bangsa dan budaya. Itu power kita. Betul. Makanya bisa ada konsep Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda tapi satu yang berbeda. Jadi kita bicara tanah Papua, kita bicara power kita. Iya. Berapa suku bangsa, berapa marga, berapa OAP. Supaya kita bisa memprediksi bahwa apakah 50 tahun ke depan OAP itu masih ada. Dan kita banyak belajar dari suku-suku bangsa macam Indian, Aborigin. Kita bisa prediksi bahwa apakah suatu saat kita masih ada. Saya di Sorong Selatan penelitian tahun kemarin itu ada satu marga yang hilang. Kalau Doreri sendiri ada 3 marga sudah hilang. Seperti itu. Di Jayapura ada satu suku sudah hilang. Ya, jadi kita menjaga ini supaya tidak hilang, tidak punah karena ini power kita. Sementara begitu. Terima kasih. Oke. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi antropologi, jadi memang kalau kita mau bilang bahwa bahasa dan budaya itu merupakan hal yang sangat terkait sekali. Apalagi sangat disayangkan ini tadi Bapak Olof sendiri mengatakan bahwa di Papua sendiri sudah banyak bahasa yang hilang. Jangan sampai lama-lama bukan hanya bahasa, suku pun juga ikut hilang. Nah, ini yang harus kita warning, ini harus kita jaga bersama ya. Oke, dan bagaimana untuk kita melihat tadi Kakak Olof juga sendiri mengatakan bahwa suku Doreri pun itu sudah ada 3 marga yang hilang. Ini sejauh ini sudah berdasarkan penelitian yang dilakukan, kajian yang dilakukan dari Universitas Papua sendiri secara khusus dari Fakultas Sastra dan Budaya. Baik, terima kasih. Iya, kalau saya ada menulis sebuah buku tuh ensiklopedia suku bangsa di Papua Barat. Ya. Saya ada memperluas dia untuk saya lihat tulisan buku ini itu ternyata akan terjadi fenomena pemekaran. Sehingga kalau konteksnya hanya provinsi, saya rasa kurang lengkap sehingga saya menulis tanah Papua. Dan untuk suku Doreri ini
Ini ada review, saya review literatur dari Dr. F.C. Kama ya. Ajaib di mata kita. Memang ada 3 marga yang pada saat itu ditulis ada. Tetapi saat ini dia sudah tidak ada. Dalam beberapa seminar bulan lalu dengan mengundang suku Doreri dan mereka memang mengakui bahwa 3 marga itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada. Seperti itu. Nah, fenomena makanya tadi saya bilang level manusia dan budaya kita nih level ancaman. Makanya tema kita menjaga. Kalau tidak menjaga dia akan hilang. Dia akan punah. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira strategi seperti apa ini yang bisa untuk kita terapkan sehingga manusia di Papua ini bisa tetap terjaga, kita bahasa tetap terjaga, budaya, tapi juga sedikit kita menggelitik tentang alam kita karena alam juga punya peran penting untuk kita semua. Mungkin dari Kakak Marlon melihat ini seperti apa? Baik, terima kasih. Punya strategi khusus begitu? Siap. Jadi kalau kita bicara pembangunan nih ada 3 orientasi. Orientasi pertama berorientasi pada visi misi presiden ya, nawacita. Yang kedua orientasi kepada kebutuhan. Yang orang Papua sekarang butuh apa? Yang ketiga, permasalahan. Masalah yang kita Papua hadapi sekarang ini masalah-masalah apa? Yang saya lihat ini, kalau dari data yang tadi saya paparkan, terkait jumlah dana otsus yang terus meningkat, tapi kemiskinan tidak pernah bergeming ya. Provinsi Papua, Papua Barat tetap termiskin tahun 2003 berdasarkan data BPS, itu berarti ada yang salah. Salahnya apa? Mungkin, menurut pandangan saya terlalu banyak top down approach ya. Jadi kita harus mampu melakukan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berkesejahteraan untuk masyarakat Papua. Sehingga yang perlu diperbaiki adalah input dari bawah. Apa masalahnya? Mereka menghadapi masalah apa setiap hari? Apakah mereka butuh pasar? Atau apakah mereka butuh akses kepada permodalan? Atau mereka butuh akses terhadap pendidikan? Atau mereka kurang gizi atau apa? Itu masalahnya harus diidentifikasi dulu. Jadi akar masalahnya dulu. Akar masalah harus diangkat. Bisa dapat solusinya ya. Harus bisa dapat solusinya. Dan kedua kebutuhannya apa? Sehingga berangkat dari situ. Yang kedua yang menurut saya sangat penting adalah kita harus membangun infrastruktur hukumnya. Yang kita lihat sekarang terjadi adalah infrastruktur fisik yang dibangun. Tapi hukumnya tidak datang. Dan juga infrastruktur pemberdayaan dan perlindungan itu tidak ada. Pada saat kita membangun dan fokus terhadap infrastruktur fisik, kita lupakan namanya pemberdayaan dan perlindungan orang asli Papua. Pada saat kita lupa pemberdayaan dan perlindungan, nanti kita masyarakat di bawah dong bilang, bah, kamu bangun jalan baru jalan untuk siapa? Karena kita fokus ke fisik. Kita harus lebih lagi jeli, melihat masalahnya, melihat kebutuhannya, dan membangun kembali infrastruktur pemberdayaan dan perlindungan yang bicara tentang kesejahteraan orang Papua. Menurut saya itu yang belum ada. Sehingga kenapa kita lihat semakin banyak dana otsus kita turunkan ke Papua Barat seperti hujan ya. Tapi kayak macam itu tidak rasa dia punya dampaknya karena kita masih miskin. Dan kita masih IPM kita masih rendah. Data terakhir saya lihat di Papua Barat, Provinsi Papua itu sekitar 63. Sedangkan data nasional itu ada 74. Itu masih rendah ya. Itu harus ada perbaikan yang konkret. Kalau menurut saya harus tingkatkan infrastruktur hukumnya. Dan infrastruktur pemberdayaan dan perlindungan terhadap orang asli Papua supaya dana yang besar ini bisa dinikmati. Mungkin seperti saya orang Papua pergi ke rumah sakit tidak perlu bayar. Saya punya anak-anak SD sampai SMP tidak perlu lagi bayar karena dana otsus. Dan itu belum terjadi kalau menurut saya. Itu strategi menurut saya untuk bisa dikembangkan untuk pemerintah pusat dan daerah. Dari Bapak Olof sendiri strateginya seperti apa ini? Untuk bagaimana kita menjaga manusia kita secara khusus kita orang Papua, tapi kita menjaga bahasa, budaya, dan alam kita. Jadi ada satu penelitian dari Unhas, Profesor Poli. Dia katakan bahwa dia menulis buku modal sosial di Papua. Jadi modal sosial di Papua ini ada 2. Jadi saling percaya dan percaya diri. Dia sampai pada satu argumen bahwa budaya di Papua adalah paling banyak tapi paling cepat punah. Nah, salah satu faktornya adalah tidak percaya diri. Jadi dalam konteks bahwa saya tidak percaya diri memakai budaya saya. Oleh sebab itu, satu fenomena yang menarik adalah budaya adalah hasil karya kita, tanggung jawab kita, hasil karya kita,
milik kita, Milik kita. tanggung jawab kita. Jadi sampai pada fenomena bahwa ketika suatu budaya hilang, sebenarnya kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Menyalahkan dari Kita pelakunya. Kita tidak bisa salahkan pemerintah dan sebagainya karena pemilik budaya dan pelaku siapa. Siap. Jadi poin penting itu yang saya ingin katakan juga bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan itu sebanyak dasar membuka ruang untuk pemerintah daerah mendokumentasi sebuah produk budaya yang barangkali sudah punah dan masih ada. Iya. Oleh sebab itu, menurut saya hasil pemilu kada serentak bulan November, saya pesan kepada 6 gubernur dan bupati seluruh tanah Papua, program awal adalah deteksi orang asli Papua dengan pemetaan marga, suku, OAP. Karena ini power kita dulu. Betul. Tong baru harus tahu jumlah kita baru kita bisa bicara ke depan. Selama ini kalau kita cari di lembaga-lembaga budaya, MRP, LMA, kita tidak akan menemukan atau pemerintah, dinas kebudayaan dan pariwisata, level kabupaten sampai provinsi, tidak ada database tentang power kita. Itu kan berapa jumlah suku bangsa. Jadi kita tidak bisa membayangkan sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Kita tidak bisa membangun sesuatu yang tidak ada. Jadi bagaimana kita mau memelihara OAP, kita tidak tahu datanya. Ya. Oleh sebab itu poin saya di situ ya. Hasil pemilu kada bulan November itu harus tugas utama. Jadi itu bisa menjadi indikator bahwa siapa yang sebenarnya bisa menjaga tanah Papua. Kalau bupati, gubernurnya sudah orang Papua, baru tidak ada program itu. Sementara demikian, terima kasih. Oke, Kak Marlon mau tambahkan? Iya, apa yang tadi dikatakan oleh senior saya Pak Adolfus Sumbri merupakan hal yang penting ya dalam kasana berpikir. Di sini kita sebut dengan evidence based policy atau kebijakan berdasarkan bukti dan fakta di lapangan. Kita tidak mencari-cari fakta atau bukti yang lain, tapi fakta ini sudah ada masalah ini, ada kebutuhan ini. Kita membuat sebuah database yang jelas sehingga kita tahu inventarisasi masyarakat seperti apa, kebutuhannya seperti apa, dan kita menyembuhkan sakit-sakit yang mereka rasakan di tingkat bawah ya. Kalau mereka sakit A, sakit B, apakah stunting, apakah pendidikan, itu bisa segera disembuhkan dengan bingkai evidence based policy yang seperti dijelaskan oleh Pak Adolfus Sumbri senior saya. Oke. Iya, jangan lupa untuk tetap like, komen dan juga subscribe ya, kanal YouTube kami RRI Net Manokwari. Di penghujung kebersamaan kita di podcast RRI Manokwari pagi ini, apa yang ingin disampaikan untuk pemerintah kita? Karena di sini sebenarnya pemerintah juga punya peran penting. Ya, tidak hanya akademisi, tetapi kali ini kita hadir dari akademisi. Mungkin akademisi punya pesan penting untuk pemerintah kita, untuk mari sama-sama kita jaga manusia, jaga bahasa, budaya, dan alam yang ada di atas tanah Papua ini. Dari Bapak Olof. Oke, baik, terima kasih. Saya sampai pada catatan penutup bahwa budaya kita adalah karya kita, karya orang Papua, milik orang Papua dan tanggung jawab orang Papua. Kalau bulan November pemilu kada gubernur dan bupati berasal dari orang Papua, maka saya ulang lagi buat program deteksi atau pemetaan suku, marga dan OAP di tanah Papua, karena itu modal atau power kita. Terima kasih. Oke, ini menjadi pesan penting dan catatan khusus kita hari ini. Kakak Marlon. Baik, terima kasih. Kalau kita bisa menjaga manusia Papua, alamnya dan budayanya, itu kita bicara tentang manajemen generasi ke depan. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya bahwa generasi Papua ke depan dia harus sejahtera. Sejahtera seperti apa? Sejahtera secara ekonomi, sejahtera secara spiritual, sejahtera secara pendidikan. Dan dia harus merdeka. Merdeka secara apa? Merdeka secara pendidikan, kesehatan. Dia tidak punya barrier, tidak punya halangan. Dia mau sekolah, ada uang. Dia mau pergi ke rumah sakit, ada uang. Dia mau pergi ke mana saja, itu aksesnya harus dibukakan. Jadi kata kuncinya, anak itu sejahtera secara sosial, secara psikologi, secara ekonomi. Bangsa Papua, tanda kutip ya,
kita punya orang Papua juga akan sejahtera dan masa depan kita akan cerah. Karena kita bicara tentang masa depan, kita harus segera bergerak. Dalam ranah apa? Dalam ranah evidence-based policy yang telah dijelaskan oleh senior saya, dan juga dalam ranah apa? Dalam bingkai NKRI ya. Karena kita tanda kutip di sini bersama-sama dengan teman-teman kita dari Sabang sampai Merauke. Itu mungkin pesan dari saya, tapi saya harapkan itu bisa terjadi karena posisi kita sekarang memprihatinkan. Kita terhempas di negeri sendiri. Itu mungkin pesan dari saya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih, menarik sekali untuk kita. Jadi intinya dari podcast kita hari ini adalah sama-sama kita menjaga manusia, bahasa, budaya, alam itu dari kita sendiri. Ya, secara khusus orang Papua menjadi pesan penting dan catatan penting untuk kita hari ini. Terima kasih juga untuk ketersediaan hadir bersama dengan kami pada podcast RRI Manokwari. Saya Yuki Kubiari mengakhiri podcast RRI Manokwari untuk edisi hari ini.